Rahayu Sagung Dumadi, sanak kadang yang saya hormati. Pada kesempatan ini, WinSQ Channel ingin berbagi pengetahuan tentang memahami persoalan hidup. Hidup penuh dengan persoalan. Manusia hidup di dunia adalah untuk ditempa dengan berbagai persoalan, sehingga dapat meningkatkan kualitas jiwanya menuju semakin sempurna. Apa itu kesempurnaan jiwa? Kesempurnaan jiwa adalah jiwa yang memahami dan mampu mengimplementasikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dengan demikian, jiwa tersebut menjadi bijaksana dan penuh cinta kasih. Dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan terdiri dari dimensi fisik, dimensi emosi, dimensi mental, dan dimensi spiritual. Sedangkan tubuh manusia sendiri memiliki tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Disertai dengan kecerdasan, yaitu kecerdasan fisik, kecerdasan emosi, kecerdasan mental, dan kecerdasan spiritual. Dimensi fisik. Dimensi fisik adalah dimensi yang berkaitan dengan dimensi ruang 3 dimensi, dimensi waktu, dimensi materi, dan energi. Jadi manusia memang hidup dalam keadaan multidimensi ya teman-teman. Banyak sekali dimensi yang kita hadapi. Dimensi ruang. Dimensi ruang adalah abstraksi psikis 3 dimensi. Ya. Kita dapat membayangkan adanya arah ke depan dan ke belakang, arah kiri dan kanan, serta arah atas dan bawah. Ya. Jadi itu membentuk 3 dimensi ruang. Nah, gunanya adalah untuk menciptakan jarak antar objek-objek. Jadi segala sesuatu dapat kita ketahui keberadaannya sebagai suatu jarak ya, dengan diri kita. Dimensi ruang itu mencakup juga dimensi 2 dimensi, 1 dimensi, dan 0 dimensi. Dimensi ruang 3D ya adalah merupakan suatu ruang atau volume ya. Satuannya misalnya meter kubik ya, teman-teman. Dimensi 2D 2 dimensi yaitu merupakan bidang, suatu bidang atau luasan, luas. Satuannya misalnya meter persegi ya. Dimensi 1D atau 1 dimensi 1 yaitu berupa garis ya, berupa panjang atau lebar atau tinggi ya teman-teman. Satuannya adalah meter misalnya. Dan dimensi 0 itu adalah berupa suatu titik. Tentunya karena 0 maka tidak memiliki satuan ya teman-teman. Jenis makhluk dan kesadaran dimensinya nih ya teman-teman. Seperti manusia, burung ya, itu memiliki kesadaran dimensi 3D ya, 3D atau 3 dimensi. Sedangkan seperti sapi, kerbau, kambing ya teman-teman, mungkin demikian juga barangkali ular memiliki kesadaran dimensinya adalah 2D ya, atau dimensi 2.
Semut ya teman-teman mungkin memiliki kesadaran dimensi 1D ya atau dimensi 1 ya, karena kalau kita lihat misalnya semut itu berjalan ya beriringan dalam satu garis misalnya. Nah, sedangkan ada makhluk yang kesadaran dimensinya mungkin adalah 0D ya teman-teman. Itu misalnya seperti pohon. Pohon itu karena bertempat di suatu titik ya tidak bisa berpindah-pindah. Maka dia dikatakan kesadarannya itu dimensi 0 ya pada satu titik saja. Ya, memang dalam satu titik ini pohon juga mengalami pertumbuhan ke atas, ya, tetapi tidak dapat berpindah-pindah. Selanjutnya adalah dimensi waktu. Waktu itu memiliki dua macam ya teman-teman, yaitu waktu sebagai kronos dan waktu sebagai kairos. Waktu kronos itu mengacu pada waktu yang linier dan terukur, seperti detik, menit, jam, hari. Lalu ada minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa melihat tentang adanya sejarah ya dari masa lalu hingga masa kini. Nah, ini adalah waktu yang kita gunakan untuk membuat jadwal dan mencatat urutan peristiwa. Misalnya tadi ya, sejarah. Sedangkan waktu kairos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tentang waktu yang tepat, saat yang menentukan atau kesempatan yang krusial. Jadi waktu kairos itu bukan tentang durasi, melainkan tentang kualitas ya dan signifikansi suatu momen. Misalnya ya teman-teman, ketika kita sibuk ya mengerjakan sesuatu, maka waktu terasa singkat ya, tiba-tiba dari pagi kita bekerja, tahu-tahu sudah sore ya, karena kita asik bekerja ya. Jadi kairos merupakan waktu di mana sesuatu yang penting atau transformatif itu terjadi. Ya, dan lama waktunya bisa terasa lama sekali atau sebentar sekali ya. Waktu di sini menjadi terasa lama apabila kita misalnya menunggu seseorang ya, atau ya kita tidak ada sesuatu yang dikerjakan sehingga waktu terasa lama ya teman-teman. Dan sebaliknya waktu terasa singkat ketika kita bekerja ya, asik sekali sehingga tahu-tahu hari sudah berganti tanpa dirasa. Perbedaan waktu kronos dan kairos ya teman-teman. Kronos itu lebih bersifat kuantitatif, terukur, linier, dan terus mengalir ya. Nah, seperti tadi ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Atau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ya. Sedangkan waktu kairos itu bersifat kualitatif ya, tidak terukur, momen yang signifikan dan penuh kesempatan ya. Jadi misalnya tadi itu ya, tidak terukur sesuatu karena kita asik, tiba-tiba waktu sudah dari pagi menjadi sore ya teman-teman. Ya. Di sini kita mungkin asik dalam mengerjakan sesuatu ya, meraih suatu kesempatan. Berikutnya teman-teman yaitu dimensi materi dan energi ya. Materi dan energi merupakan dua hal yang sama namun berbeda bentuk ya. Materi dapat menjadi energi, misalnya arang
kita bakar akan menghasilkan energi berupa panas, ya, dan lain-lain ya teman-teman. Sementara itu, energi dapat diubah menjadi energi yang lain. Misalnya, energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan kincir angin, ya. Lalu energi sinar matahari juga dapat diubah menjadi listrik dengan sel surya. Dimensi energi yang berupa BBM, teman-teman, dapat diubah menjadi energi mekanik, ya. Misalnya menjadi energi gerak pada mesin mobil, ya. Ketika mobil berlari, maka itu berubah menjadi energi kinetik, ya teman-teman. Tadi di dalam mesin adalah energi mekanik, namun ketika dipakai untuk mobil dan mobilnya bergerak, energi mekanik itu berubah menjadi energi kinetik, ya, yaitu sebuah mobil yang meluncur dengan kecepatan tertentu, ya. Nah, itu kalau terjadi tabrakan, maka mobil bisa menjadi ringsek, ya teman-teman, karena akibat energi tersebut, ya. Kemudian energi potensial, ya, itu air terjun dapat diubah menjadi energi listrik, ya. Dan juga ada energi batu bara, ya, dapat diubah menjadi energi listrik di PLTU, atau energi batu bara dipakai pada mesin lokomotif, ya, maka dapat menggerakkan lokomotif tersebut, ya, dengan mesin uap, ya teman-teman. Sama, ya, dengan PLTU juga menggunakan prinsip mesin uap, ya, tenaga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dimensi berikutnya, ya, energi listrik dapat diubah menjadi energi mekanik, ya, pada mobil listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga, ya. Gerakan kulkas, AC, kipas angin, mesin pompa air, komputer, HP, ya, dan sebagainya. Untuk mengubah materi menjadi energi dan mengubah energi tertentu menjadi energi yang lain, itu manusia sudah bisa melakukannya, ya teman-teman. Ya, sebagai contoh tadi, ya, manusia membakar kayu, materi berubah menjadi energi panas serta uap air, gas CO2 dan abu, ya. Jadi kayunya berubah menjadi abu, gas CO2 dan air, serta melepas panas, ya. Namun mengubah energi menjadi materi, teman-teman, maka hal ini belum bisa dilakukan manusia, ya teman-teman. Sebagai contoh, manusia diberi energi panas, dikasih air, ya, 1 gayung, dikasih gas CO2, dikasih abu, apakah manusia dapat mengembalikannya menjadi kayu? Nah, ini belum bisa, ya, dilakukan oleh manusia. Justru yang dapat mengubah energi menjadi materi adalah pohon, ya teman-teman, atau tanaman, tumbuhan. Sebagai contoh, kita berikan energi berupa cahaya matahari, kita berikan air, kita berikan gas CO2 di udara, ya, dan kita berikan abu berupa mineral atau tanah, ya teman-teman.
maka pohon itu akan menghasilkan materi, ya, berupa kayu atau bahan bahan makanan, ya teman-teman, seperti karbohidrat, ya kalau itu pohon singkong, ya, pohon ketela ubi, pohon kentang, dan vitamin-vitamin kalau itu berupa pohon buah-buahan atau pohon sayur-sayuran. Oleh sebab itu, teman-teman, hendaknya manusia menghargai pohon, tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ya. Karena di dunia ini hanya pohon yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang lebih hebat dibandingkan manusia. Mungkin selama ini kita masih memandang rendah, ya, kepada pohon-pohonan, dianggap sebagai makhluk rendahan yang boleh diperlakukan seenaknya, ya, ditebang, dirusak, dibakar, ya. Padahal pohon sangat berjasa kepada manusia, ya. Tanpa pohon tidak ada suatu makanan, ya, di dunia ini. Nah, selanjutnya kita menyoroti persoalan fisik, ya teman-teman. Setelah tadi kita membahas mengenai dimensi ruang, ya, dan materi, ya, waktu juga. Persoalan fisik, ya, misalnya adalah kita bekerja, ya, secara fisik mencari nafkah, juga upaya menjaga kesehatan tubuh fisik. Misalnya juga kita mempelajari ilmu bela diri, ya, untuk keselamatan, atau kita berolahraga, masalah perpindahan barang atau transportasi, ya teman-teman. Masalah lingkungan hidup, ya, masalah perubahan iklim atau cuaca, bencana alam, dan sebagainya. Untuk menghadapi persoalan fisik, maka manusia perlu mengembangkan kemampuan dan kecerdasan fisik, ya teman-teman. Itu berupa misalnya, satu adalah keterampilan fisik atau skill fisik. Kedua, daya tahan fisik atau durasi, ya. Lalu kelenturan tubuh fisik, ya, atau flexibility, ya, dan kekuatan fisik, ya, atau, ya, strength, ya, kekuatan fisik. Maka untuk menghadapi persoalan fisik, manusia perlu belajar misalnya adalah ilmu bela diri, ya teman-teman. Memainkan senjata seperti panah, pedang, tombak, ya. Ini juga semuanya ada lomba juga, ya teman-teman. Lomba memanah, ya. Lomba bermain pedang seperti wushu, ya teman-teman. Atau memainkan tombak, ya. Kalau kita mungkin ada lomba lempar lembing, ya. Kemudian ilmu bela diri, ya, seperti silat dan ilmu kanuragan. Lalu juga kita olahraga, ya, agar tubuh fisik kita juga kuat, ya teman-teman, seperti bermain sepak bola, basket,
bulu tangkis, dan sebagainya. Kita kemudian juga belajar seni ya untuk kelenturan tubuh seperti seni tari, senam, ya, lukis, seni musik, seni ukir, pahat ya, dan sebagainya. Serta juga skill-skill pekerjaan ya, seperti pekerjaan pertanian, ya, perikanan, kerjaan teknik ya, teknik mesin misalnya, dan sebagainya. Pada zaman dulu itu di dalam dimensi fisik ini, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Artinya siapa yang kuat, maka dia yang menang. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut survival of the fittest. Namun karena sekarang ini bukan zaman hukum rimba ya, karena ada hukum yang berlaku ya di suatu negara, tentunya tidak lagi siapa yang kuat, dia yang menang. Namun pada zaman dulu maka orang yang kemampuannya kuat ya maka itu akan menjadi modal utama kehidupan ya. Maka orang dulu itu uh, akan belajar menguasai ilmu-ilmu fisik ini tadi ya teman-teman, termasuk ilmu bela diri. Nah teman-teman, ketika kita menghadapi persoalan fisik ya, dan kita sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan fisik itu, maka kita akan menggunakan dimensi berikutnya yang lebih tinggi, yaitu dimensi emosi. Bagaimana nih ceritanya teman-teman? Mengapa kita menggunakan dimensi emosi ketika secara fisik kita sudah tidak mampu mengatasi? Sebagai contoh ya teman-teman, kita mengangkat batu ya teman-teman. Mungkin batu seberat 1 kilo bisa kita angkat sendiri, batu 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo masih bisa kita angkat sendiri ya. Lalu batu 10 kilo mungkin kita sudah merasa berat. 15 kilo, 25 kilo ya, itu semakin berat ya teman. Maka ketika kita menghadapi masalah fisik di mana kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kita kemudian akan mencari bantuan ya teman-teman. Nah, mencari bantuan ini adalah termasuk dimensi emosi sosial, ya, emosi dan sosial. Nah, maka kita akan memanggil ya teman-teman kita untuk memindahkan batu yang beratnya tadi 25 kilo atau 50 kilo ya. Lalu akan diangkat bersama-sama sehingga akhirnya kita bisa mengatasi masalah fisik yang besar tadi ya teman-teman. Dengan mencari bantuan orang-orang lain ya yang kita panggil untuk kita minta tolong mengangkat bersama-sama beban yang berat tadi ya sampai misalnya 50 kilo. Kemudian tentunya banyak masalah lain ya dalam dimensi fisik yang besar yang tidak bisa kita atasi sendiri dan kita perlu masuk ke dimensi emosi ya teman-teman, yaitu memanggil bala bantuan emosi ya, sosial emosional. Nah, inilah dimensi emosi teman-teman ya, yaitu dimensi yang berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain ya. Tentunya ini dimensi juga seorang mengendalikan dirinya sendiri dan mengendalikan orang lain ya. Misalnya sebagai pemimpin ya, maka dia akan mengendalikan anak buahnya ya. Namun dia juga mengendalikan dirinya sendiri ya. Dan supaya bisa diterima oleh orang-orang lain ya di sekitarnya.
Dalam dimensi ini berlaku aturan nih teman-teman, like attract like ya. Kalau di dalam dimensi fisik itu yang terjadi adalah positif menarik negatif ya teman-teman. Kalau positif ketemu positif itu akan mental ya teman-teman, akan saling menolak ya. Nah, demikian juga di dalam dimensi fisik negatif ketemu negatif akan saling menolak ya. Tetapi kalau di dimensi emosional, teman, sosial, emosional itu adalah like attract like atau berarti yang satu kutub akan menarik kutub yang sejenis. Misalnya yang positif akan menarik positif, yang negatif akan menarik yang negatif ya. Sebagai contoh, orang-orang baik, orang-orang positif akan berkumpul dengan orang-orang baik ya, orang-orang yang positif. Namun orang-orang yang negatif juga akan berkumpul dengan orang-orang negatif ya. Mereka akan berkumpul sesama negatif ya. Misalnya, maaf ya, tentunya polisi sebagai kutub positif akan menarik sesama polisi ya, atau orang-orang lain yang baik ya. Sedangkan penjahat tentu akan berkumpul dengan sesama penjahat ya, menjadi geng dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kutub positif akan menarik kutub positif, kutub negatif akan menarik kutub negatif ya dalam dunia sosial emosional atau dimensi sosial emosional. Nah, jadi dalam dimensi sosial emosional ini akan terjadi pengumpulan massa ya, teman manusia ya teman-teman, atau membentuk kelompok. Dan siapa yang berhasil mengumpulkan massa yang banyak, maka dia akan menang ya. Nah, ini terjadi dalam demokrasi juga ya teman-teman. Ya, para calon anggota DPR ya, para calon presiden itu akan menang kalau berhasil mengumpulkan suara yang terbanyak ya. Nah, jadi dimensi sosial emosional ini, prinsip ini dipakai di dalam sistem demokrasi juga ya. Nah, selain itu teman-teman, ada juga ekspresi emosi ya teman-teman yang menjadi dasar dari dimensi emosi, sosial emosional. Contoh adalah emosi senang, gembira ya versus marah, kecewa, sedih. Tentunya ini berlawanan ya teman-teman. Ya. Emosi suka atau simpati ya atau cinta ya teman-teman. Itu versus benci, dendam ya teman-teman. Kemudian ada emosi tenang, damai, optimis versus khawatir, resah, gelisah, galau ya teman-teman, pesimis ya. Dan ada emosi berani versus takut ya atau pengecut ya. Ekspresi emosi bekerja sama ya, itu versus bersaing, bersahabat versus bermusuhan, menghargai, menghormati versus menghina, memandang rendah ya teman-teman, versus membesarkan hati. Nah, maaf ya, emosi membesarkan hati versus menjatuhkan ya. Nah, ini teman-teman persoalan emosi tentunya kita sehari-hari ya dapat merasakan keberadaannya di masyarakat ya. Ada orang yang senang kepada kita, ada orang yang benci kepada kita ya. Ada konsumen ya yang puas dengan pelayanan kita, namun juga ada konsumen yang tidak puas
kepada pelayanan kita, ya. Ini jadi persoalan emosi adalah persoalan yang berkaitan dengan kepuasan seseorang terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, ya. Memang manusia itu aneh ya teman-teman, dia juga bisa tidak puas terhadap diri sendiri. Jadi memusuhi dirinya sendiri, ya. Dan apalagi tidak puas terhadap orang lain, ya teman-teman. Jadi persoalan hidup yang terkait dengan dimensi emosi ini misalnya ya teman-teman, yaitu menghadapi pelanggan yang kecewa atau marah-marah, menghadapi pasangan yang cemberut, ngambek ya teman-teman, menghadapi anak-anak yang merajuk ya, menghadapi orang-orang yang membenci, menghadapi karyawan yang mogok kerja ya. Di sini pada dasarnya kita juga bisa menghadapi persoalan emosi yang tidak bisa kita hadapi sendirian, teman-teman. Ya. Jadi kita juga harus meminta kepada dimensi yang lebih tinggi untuk menghadapi persoalan emosi ini. Ya. Jadi ada persoalan emosi yang sedemikian besar ya, teman-teman. Seperti tadi ya, persoalan fisik harus mengangkat batu 50 kilo, terlalu berat buat kita. Ya, maka kita minta tolong orang-orang lain untuk datang bersama-sama mengangkat batu tersebut ya. Nah, kalau persoalan emosi ya, ada yang cukup besar ya, teman-teman, sehingga tidak bisa kita atasi. Misalnya karyawan yang mogok kerja ya, teman-teman. Karyawan berkumpul ya karena ada ketidakpuasan lalu mogok kerja. Kita sendirian ya, teman-teman, mungkin kita tidak bisa ya menghadapi ribuan karyawan yang mogok kerja. Maka kita harus tentunya minta tolong kepada misalnya aparat kepolisian ya teman-teman, sebagai kekuatan juga ya untuk mengatasi situasi pemogokan karyawan ya. Atau juga kita menggunakan dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi mental ya teman-teman. Ya, jadi masalah emosi sebaiknya tidak dihadapi dengan level fisik ya, karena persoalannya akan bertambah besar ya. Misalnya tadi kita memanggil polisi, ya maka akibatnya terjadi bentrok ya teman-teman. Kita lihat ya demo-demo itu di jalanan, ya seringkali harus diblokir oleh pasukan. Maka yang terjadi ya perbenturan kekuatan ya teman-teman, menimbulkan banyak orang yang cedera ya. Jadi emosi tidak bisa dihadapi dengan fisik sebetulnya. Jadi emosi negatif harus dihadapi dengan emosi positif ya. Dalam demo itu siapa yang dicari ya, siapa yang ingin ditemui, maka itu seharusnya ditemui ya teman-teman. Misalnya anggota DPR, ketua DPR seharusnya harus tampil ya untuk bertemu dengan para demonstran. Jangan malah lari ya, bersembunyi. Karena demonstran ingin ditampung aspirasinya ya. Jadi sebagai pemimpin, misalnya anggota DPR ingin ditemui ya harus berani ya bertemu dengan para demonstran itu, lalu berbicara ya. Nah, berbicara ini bisa menggunakan dimensi mental ya teman-teman ya, untuk menghadapi para demonstran ya. Dimensi mental ini teman-teman yaitu logika, etika, dan estetika ya. Jadi persoalan emosional dapat diatasi dengan menggunakan dimensi mental, yaitu logika, etika, dan estetika. Ya. Perwakilan demonstran
bisa kita temui ya sebagai ketua DPR misalnya ya, dengan kita lalu menggunakan logika ya, benar salah, etika ya, kebaikan, dan estetika ya, keindahan ya. Ini dapat kita gunakan untuk berbicara dengan wakil-wakil demonstran ya, teman-teman. Nah, tentunya dengan demikian maka para wakil demonstran ya, dengan kecerdasan logika, etika, estetika, maka mungkin dapat diberikan pengertian ya, ataupun diberikan solusi ya atas persoalan yang mereka demokan ya, teman-teman. Jadi apa itu persoalan mental itu tadi ya bisa berupa bidang logika. Di sini kita mempelajari ilmu dan teknologi. Ya, bidang etika kita mempelajari aturan hidup, etika, moral, hukum ya, kedisiplinan dan kepatuhan. Dan bidang estetika kita mempelajari keindahan atau bidang seni ya, teman-teman. Nah, jadi misalnya dalam suatu peperangan ya, teman-teman, mungkin pada zaman dulu ya, teman-teman, di mana misalnya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu belum memiliki ilmu dan teknologi perang ya yang tinggi ya. Lalu mereka masih mengandalkan mungkin jumlah pasukan yang besar, namun hanya bersenjatakan pedang, tombak, panah ya, teman-teman. Nah, itu menghadapi musuh ya, para penjajah waktu itu yang sudah menggunakan senapan dan meriam. Akibatnya kumpulan pasukan yang besar itu melawan teknologi itu tidak bisa menang ya, teman-teman. Jadi akhirnya banyak pasukan kerajaan di Indonesia kalah ya menghadapi Belanda yang menggunakan teknologi yang maju pada waktu itu ya, senapan dan meriam. Jadi itu produk teknologi merupakan produk dari dimensi mental ya, teman-teman, yang menjadi senjata ya, senjata mutakhir. Nah, dunia mental adalah dunia ide-ide ya, teman-teman, dunia teoritis, dunia model, dan simulasi ya. Manusia menemukan persenjataan seperti senapan ya, teman-teman, meriam, itu tentunya berasal dari ilmu dan teknologi ya. Ide-ide tentang senjata, apalagi ada senjata sekarang pemusnah massal ya, teman-teman, dengan bom ya. Nah, itu atau bahkan bom nuklir ya. Itu yang lebih berbahaya lagi buat kelangsungan hidup umat manusia ya. Itu merupakan produk dari dimensi mental ya, berupa ilmu dan teknologi ya, teman-teman. Dari teori-teori lalu direalisasi menjadi senjata-senjata misalnya. Namun tentunya teori-teori itu juga bisa direalisasi untuk sesuatu yang bermanfaat ya, teman-teman, seperti membuat membuat mobil listrik ya, mobil cerdas tanpa sopir, membuat pesawat dan sebagainya yang berguna secara positif ya, teman. Nah, selain itu adanya teknologi juga ada kekuatan mental ya, teman-teman ya. Jadi kekuatan ini mental seringkali itu bisa berupa santet ya, teman-teman. Jadi santet mental. Juga ada santet yang menggerakkan makhluk halus ya. Kita masuk siluman-siluman ya. Dan arwah-arwah yang penasaran ya, teman-teman. Ini juga ada ya, teman-teman. Ya, ini di dimensi mental ada yang disebut mind control,
atau bahkan berupa hipnotis ya, di mana seseorang dapat mengendalikan pikiran orang lain atau menghipnotis ya, sehingga korbannya menuruti apa yang disuruhkan oleh orang lain tersebut ya. Ini banyak ya teman-teman kasus penipuan ya, di mana seseorang disuruh mentransfer uangnya kepada rekening orang lain yang mengendalikannya. Nah, dimensi mental itu tentunya juga ada batasnya ya teman-teman. Artinya bahwa kita seorang diri menghadapi masalah mental yang besar ya, yang tidak bisa kita atasi, demikian ya. Maka apa yang diperlukan ya teman-teman untuk mengatasi persoalan mental tersebut ya. Misalnya ya maaf kata ya, itu ada santet, lalu kita disantet dan kita tidak mampu ya menghadapi santet tersebut ya. Demikian juga ada ilmu dan teknologi ya, atau persoalan-persoalan mental yang lain ya teman-teman, seperti ya dalam manajemen ya, dalam bisnis ya. Kita menghadapi persaingan bisnis. Kemarin Amerika ya, Donald Trump menerapkan apa itu, tarif ya, perang tarif terhadap negara-negara lain ya. Nah, ini termasuk adalah persoalan mental ya teman-teman, yang mungkin cukup berat ya untuk kita hadapi ya. Maka ya mungkin kita harus tentunya minta tolong ya kepada, apakah membuat persekutuan ya dengan negara-negara lain ya untuk menghadapi perang tarif Amerika itu ya. Jadi kita kekuatan mentalnya kita kumpulkan ya sama dengan negara-negara lain ya teman-teman. Misalnya ya seperti itu. Selain itu kita juga dapat meminta bantuan kepada dimensi spiritual ya. Nah, dimensi spiritual adalah yang tertinggi, yaitu hubungan kita dengan Tuhan ya, di mana manusia dapat berdoa ya kepada Tuhan untuk meminta pertolongan ya, meminta kekuatan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan mental ke bawah ya teman-teman, sosial emosional dan juga soal fisik ya. Jadi dengan dimensi spiritual adalah dimensi tertinggi ya. Tentunya kita di situ akan menghadapi juga masalah spiritual, namun juga kita dapat menggunakan ya dimensi spiritual ini untuk mengatasi persoalan-persoalan di dimensi mental, sosial emosional, dan dimensi fisik ya teman-teman. Jadi dalam dimensi spiritual ini kita memahami ya bahwa manusia memiliki aspek rohani ya. Namun walaupun manusia tidak dapat berbuat apa-apa ya terhadap rohnya, karena rohani itu berada di dimensi yang lebih tinggi dari jiwa kita ya teman-teman. Jadi manusia itu keberadaannya adalah tertinggi di level jiwanya ya, di mana jiwa itu terdiri dari dimensi sosial emosional dan dimensi mental ya. Untuk mengakses dimensi spiritual, maka jiwa ini ya barangkali bentuknya adalah seperti doa itu tadi ya teman-teman. Jadi kalaupun kita memiliki kecerdasan spiritual ya teman-teman, bukan maksudnya ada suatu spiritual atau roh ya dengan kecerdasannya yang kita kuasai ya, bukan seperti itu ya teman-teman. Namun maksudnya kecerdasan spiritual adalah yaitu kesadaran jiwa manusia terhadap
aspek spiritual atau terhadap adanya spiritual ya, rohaniah yang juga dapat diakses ya teman-teman. Ya, dapat kita mintain bantuan ya kepada rohaniah kita ya. Jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dari jiwa ya dalam mencoba memahami aspek spiritual, mengakses dimensi spiritual ya teman-teman. Jadi tujuan hidup jiwa itu adalah mencapai kesempurnaan, yaitu mencapai persatuan dengan rohaninya ya. Nah, kalau dimensi fisik terbuat dari bahan-bahan alam seperti mineral, air, protein, lemak, karbohidrat, dan menjadi darah, daging, saraf, dan tulang ya. Maka jiwa itu bahannya itu berupa zat yang bernama morontia ya teman-teman. Ya, morontia adalah suatu bahan halus teman-teman, non fisik ya sebetulnya, non fisik. Maka tidak terlihat secara fisik ya. Jadi jiwa manusia itu tentunya tidak bisa dilihat secara fisik ya. Namun ada ya teman-teman. Dan jiwa itu pada manusia yang hidup itu menempati posisi di otak kita ya teman-teman. Untuk menjadi sopir ya atau pilot ya dengan otak sebagai pusat kendalinya ya. Jadi jiwa kita itu mengendalikan tubuh fisik kita, juga emosi kita melalui otak kita ya teman-teman. Atau berada di dalam otak ya. Dalam otak lalu menguasai sistem saraf ya. Sistem saraf dari pusat otak sampai ke cabang-cabangnya di seluruh tubuh kita ya. Maka jiwa itu dapat menggerakkan jari-jari kita ya karena jiwa kita di otak itu menguasai ya kontrol terhadap sistem saraf kita. Misalnya ingin menggerakkan jari ya otomatis jari ini akan bergerak ya teman-teman. Nah, inti jiwa itu sebesar mungkin telur burung puyuh ya teman-teman, dari bahan morontia ya yang juga bercahaya ya. Jiwa itu bersemayam di otak bagian depan dalam ya, di belakang dahi seperti itu teman-teman, sehingga otak itu bisa memandang dunia melalui mata ya. Nah, seperti sopir memiliki kaca depan mobil ya teman-teman. Jadi mata adalah pada mobil itu seperti kaca depan. Lalu jiwa itu seperti manusia sopir, duduk di kursi sopir lalu memandang ke depan situasi jalanan ya melalui kaca depan. Demikian juga jiwa ya teman-teman, duduk di kursi depan, pegang setir ya, lalu memandang ke depan melalui mata ya. Bedanya ya tubuh fisik ini bisa diputar-putar ya teman-teman, lihat kiri, lihat kanan ya, ke belakang ya. Ya sama ya, hampir dengan para sopir mobil juga ya teman-teman. Jadi melalui sistem saraf itu maka jiwa membentuk tubuh bayangan ya teman-teman, seperti jaring kawat yang melingkupi seluruh tubuh ya. Jadi jiwa juga dapat menciptakan kesan mental seperti pertama itu memiliki tubuh seperti tubuh manusia teman-teman, tubuh bayangan ya. Dan kedua juga seperti memakai baju ya. Karena baju itu merupakan baju mental ya teman-teman. Maka kalau kita bertemu dengan arwah itu seringkali arwah itu juga tampak memakai baju dan seperti tubuh manusia ya tubuhnya. Nah, jadi posisi duduk jiwa di dalam otak seperti pilot di kokpit pesawat ya atau sopir di kursi sopir ya. Dan otak merupakan panel instrumen ya teman-teman. Jadi jiwa akan
mencet-mencet ya teman-teman. Ya, jadi di dalam otak itu seperti pilot menghadapi panel-panel instrumen ya, pencet tombol ini, pencet tombol itu ya teman-teman. Kalau mau marah, pencet tombol marah, mau senyum, pencet tombol senyum ya, maka bibir kita akan tersenyum seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan kondisi demikian maka jiwa dapat mengontrol seluruh tubuh fisik kita secara instan ya teman-teman, melalui jaringan saraf itu ya. Jadi seperti tadi ya, saya demokan, kita ingin menggerakkan tangan, langsung ini tangan bergerak ya. Tidak terlalu memerlukan waktu lama ya. Karena sistem saraf kita juga mentransfer sinyalnya cukup cepat ya. Ya, menggerakkan tangan, kaki, berkedip, mata ya, berlari, berjalan, dan segala macam gerak lain ya teman-teman. Seperti kalau lagi kita melakukan gerak silat ya, maka itu kita dapat melakukan atau seni tari ya, menari ya, koreografi ya teman-teman, itu maka bisa langsung digerakkan seperti itu ya, dengan kecerdasan fisik ya, itu bisa dikendalikan oleh otak ya. Kemudian ada juga syaraf otonom ya teman-teman, yang secara otomatis menggerakkan organ-organ vital ya, seperti jantung, paru-paru ya, sistem metabolisme tubuh, sistem reproduksi, sistem sekresi dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu adalah syaraf-syaraf otonom ya, yang mengendalikan kerja organ-organ tubuh kita yang harus bekerja secara otonom ya, artinya tidak perlu diperintah secara sadar oleh otak ya supaya jantung berdetak gitu ya. Nanti kalau nggak diperintah jantungnya berhenti ya teman-teman. Namun jiwa di sisi lain teman-teman ya, itu juga memiliki alam bawah sadar ya, yang akan mengendalikan organ-organ vital yang otomatis harus bekerja teman-teman, tanpa kesadaran ya, kesadaran mental ya teman. Jadi ini ada kesadaran bawah sadar ya, yang mengendalikan saraf otonom. Tapi ini tentunya juga tetap berada dalam bagian jiwa juga ya, kendali jiwa juga ya. Apabila jiwa kelelahan, maka jiwa dapat beristirahat ya teman-teman, tidur ya. Namun saraf otonom tetap bekerja ya secara otomatis. Jadi kalau dalam teknologi sekarang seperti modus autopilot itu ya teman-teman. Jadi pesawat itu terbang sendiri walaupun mungkin pilotnya tidur ya. Ya teman-teman. Jadi pesawatnya sudah dikasih program supaya ber, bekerja ya sekian jam. Oke, ya, jadi di sini dalam kondisi tidur itu jiwa seperti menutup kesadarannya ya teman-teman, alam sadar maksudnya ya, dan melepas kendali misalnya terhadap panca indera ya, jadi mata terpejam ya, hidung tertutup, telinga itu tertutup sehingga tidak mendengar ya kalau dipanggil-panggil ya, dan tentunya mata terpejam ya tidak melihat ya. Lalu juga indera lain ya, mungkin kalau indera peraba ya maksudnya, itu kalau disentuh-sentuh, di senggol-senggol, bisa menjadikan jiwa itu terbangun ya. Jadi jiwa bisa tidur tapi roh itu tidak tidur ya teman-teman. Jadi roh dengan alam bawah sadar tadi juga
tetap menghidupkan manusianya ya, teman-teman. Jantung bekerja, nafas bekerja ya, pencernaan bekerja ya, dan seterusnya. Jadi dalam dimensi spiritual ini jiwa mengembangkan kesadaran untuk memahami dimensi spiritual ya. Nah, kesadaran spiritual ini disebut kecerdasan spiritual dari jiwa ya, bukan kecerdasan spiritual dari roh ya teman-teman, tapi dari jiwa. Oke, persoalan spiritual ya teman-teman. Jadi persoalan spiritual tentunya merupakan persoalan puncak ya yang dihadapi seorang manusia ya. Jadi ini merupakan tantangan hidup terbesar, yaitu adalah memilih mencintai dunia atau mencintai Tuhan. Nah, inilah persoalan puncak manusia ya, teman. Memilih dunia atau memilih Tuhan. Kalau manusia memilih mencintai dunia, maka ya hidupnya menjadi tersesat ya, teman-teman. Jiwanya menjadi duniawi. Dan tentunya kalau meninggal maka tidak kembali kepada Tuhan ya, tapi akan menghamba kepada dunia ya, menjadi arwah gentayangan di dunia itu ya teman-teman. Nah, sedangkan apabila seseorang memilih mencintai Tuhan ya, jiwanya itu memilih mencintai Tuhan, maka ketika meninggal dia akan kembali kepada Tuhan ya. Dan di situ seterusnya ya akan mendapat tantangan untuk menyempurnakan jiwanya ya, sehingga memiliki kualitas seperti Tuhan ya teman-teman, jiwanya itu ya, seperti itu. Nah ini teman-teman, kalau tidak bisa ya dalam satu kali kehidupan, maka akan diberikan kesempatan untuk kehidupan berikutnya ya, melalui sistem reinkarnasi ya teman-teman, untuk jiwa tersebut semakin menyempurnakan kualitasnya. Nah, persoalan spiritual yang lain ya teman-teman, yaitu mencari makna nilai-nilai hidup yang hakiki ya. Belajar mencintai, sabar, tekun, setia, adil, jujur ya, dan sebagainya ya. Memahami asal dan tujuan hidup ya, mencari jalan pulang kepada Tuhan, mencintai makhluk-makhluk lain dan sesamanya, lalu beriman ya kepada Tuhan dan para malaikat ya. Misalnya itu adalah persoalan-persoalan dalam dimensi spiritual. Nah, bagi masyarakat yang terlanjur menjadi materialistis ya dan ateis, maka untuk beriman kepada Tuhan ya menjadi sesuatu yang agak sulit ya teman-teman ya, kecuali ya tentunya Tuhan memberikan hidayah kepada yang bersangkutan untuk bertobat ya, dan memutar haluan ya hidupnya ke arah rohaniah ya teman-teman, tidak materialistis lagi ya, atau bahkan tidak ateis ya, menjadi rohaniah dan mau mengakui Tuhan ya sebagai penguasa alam semesta. Demikian ya teman-teman yang dapat saya sharing. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih.